Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Hidup adalah sebuah perjuangan, namun sayang, tidak semua orang bisa berjuang untuk membangun kehidupannya. Di antara kita seringkali banyak yang pasrah dan terlalu mudah menyerah. Padahal kehidupan memberikan banyak pilihan dan kemungkinan. Tak terkecuali bagi yang memiliki berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan fisik dan anggota badan seperti saya. Kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Ya, saya seorang tunadaksa sejak 25 tahun yang lalu. Saya sudah tak memiliki kaki kanan. Awalnya saya tak percaya harus hidup dengan menggunakan kaki palsu. Setelah mengalami kecelakaan tragis, saya harus mengubah seluruh mimpi dan hidup saya. Sejak tahun 1984, ketika mengalami musibah kecelakaan di Abiandung, sebelah timurnya Kediri, kaki kanan yang itu diamputasi karena memang dilindas truk. Yang mana pada saat itu dia masih kuliah di Fakultas Hukum Udayana, baru semester 5. Jadi sejak itu kuliah terputus. Kemudian tahun 1985, setahun kemudian yang dibelikan kaki di Solo dan memang diajak ke sana. Awalnya memang berat untuk menerima nasib seperti ini. Tapi kehidupan harus terus dilanjutkan. Bagi saya, cacat secara fisik bawaan lahir atau akibat kecelakaan tidak boleh memudarkan motivasi. Cacat fisik justru harus menjadi pemicu semangat juang hingga mampu memperlihatkan kebolehan. Dengan keyakinan ini, tak butuh waktu lama, saya sudah terbiasa dan bisa menerima kenyataan. Meskipun ada rasa tak nyaman dari kaki palsu yang saya peroleh atas bantuan orang yang dermawan ini. Dengan rasa kecewa, saya bongkar kaki palsu yang kurang nyaman ini, hingga berhasil menemukan kelemahan dan kesalahan desainnya. Jangan berpikir, wah ini ada yang salah. Akhirnya kita rubah kaki itu dengan alat seadanya, yang alat-alat yang memang sangat primitif. Kemudian kita sesuaikan, kita coba, ternyata memang benar. Jadi teorinya bahwa jangan dong jangan kita yang sebagai pemakai itu yang
yang merubah total, tapi mestinya alat bantulah yang harus disesuaikan dengan bentuk maupun katakanlah pertama tekstur kulit kita, kedua adalah bentuk tulang kita, titik tumpu, titik ayun itu masalahnya. Nah jadi apalagi sekarang setelah kita mengalami banyak kejadian, mengalami banyak menangani para penyandang cacat, semakin jelas bahwa teori itu memang teori dasar sebenarnya dalam hal pembuatan alat bantu cacat, khususnya protese kaki palsu. Berhasil membuat kaki palsu yang nyaman mendorong saya bangkit dari rasa putus asa. Saya sadar masih banyak orang yang bernasib sama dengan saya, dan saya harus menolong mereka. Saya pun mulai membuat kaki palsu untuk orang lain dengan peralatan seadanya: tang, obeng, bor, plat besi, kayu, gunting, gergaji, dan kulit kambing. Saya tidak punya uang untuk modal. Modal saya hanyalah peralatan seadanya, semangat, dan kemauan. Pengalaman menikmati bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana sangat membantu saya untuk memadukan berbagai ilmu. Saya tahu ada banyak tempat untuk membeli kaki palsu. Tapi saya juga tahu banyak penyandang cacat yang kecewa tidak dapat menggunakan kaki palsu yang telah dibeli dengan harga mahal itu dengan nyaman. Jelas sebagai konsepnya kan kita ingin supaya bisa beraktivitas lebih lugas, lebih nyaman, dan lebih lincah. Karena kaki itu yang dulu tidak pas itu malah bukannya menjadi alat bantu, tapi menjadi beban. Nah, kemudian dari itu saya berpikir gimana sih caranya ini supaya menjadi sebaliknya, tidak jadi beban tapi memang menjadi alat bantu. Ini kan konsepnya alat bantu gitu ya. Ini karena itulah ada kemudian keinginan untuk mengganti ataupun merubah. Di samping memang yang suka baca secara otodidak dan waktu SMA memang jurusannya IPA. Jadi adalah dasar, di samping memang karena suka membaca itu, jadi dihubungkan dengan ilmu logika, ilmu faal manusia, anatomi tubuh, digabung seperti konsep lawar Bali. Tapi kalau udah pas antara semua bumbu, antara semua bahan, rasanya kan enak gitu. Itu yang jadikan konsep dasar gitu. Oh ya ini jadi. Namun waktu di awal-awal kita belum tertarik untuk mendalami ini secara serius. Karena kita dikejar oleh kebutuhan hidup, jangan lupa tetap ingin bekerja untuk bisa menghidupi keluarga. Namun rupanya inilah yang dikatakan bahwa manusia itu harus menerima kodrat. Apa yang dia lakukan di luar ini gagal. Jadi guru pernah, jadi guide pernah, gagal. Tidak karu-karuan, akhirnya kondisi itulah yang menyeret. Sepertinya kita dipaksa, ditarik, diarahkan untuk mengerjakan ini.
Menekuni pembuatan kaki palsu sedikit mengubah jalan hidup saya. Berbagai kalangan ternyata menaruh perhatian terhadap usaha ini. Tak hanya pemerintah daerah, saya juga pernah diundang ke Jakarta oleh Wakil Presiden untuk diberi anugerah. Bahkan Menteri Riset dan Teknologi juga Kadin Bali telah memberi penghargaan di tahun 2006. Juni 2008, ada seorang dermawan yang memberi modal untuk membuat rumah pasien dan membeli bahan-bahan kaki palsu. Namun, kurangnya pemahaman terhadap usaha seperti ini menyulitkan upaya saya mendapat bantuan permodalan. Pengalaman ditolak untuk mendapatkan kredit dari bank membuat saya kapok. Seringkali saya terpaksa meminjam dari rentenir untuk modal membeli bahan baku seperti fiberglass, kulit sapi atau kambing, lem dan gips. Prosesnya harus menuruti rasa dan hati. Perajinnya mirip pelukis atau pematung. Karenanya, jangan pernah coba-coba mencari kaki palsu, seperti membeli baju yang bisa langsung dicoba ukurannya di sebuah toko. Bagi saya, setiap pemesan harus menginap di rumah saya agar bisa diukur dan sekaligus dilatih menggunakan kaki palsu. Jika tidak bertemu langsung, sulit untuk membayangkan dan menghitung keseimbangan si calon pemakai kaki. Ya, kaki palsu adalah sebuah karya seni. Sebagai penyandang tunadaksa, saya memahami betul bagaimana masalah psikologis yang dialami. Tapi kemampuan saya membantu mereka sangat terbatas. Di tengah rasa putus asa, istri saya, Niketut Rapike, terus membangkitkan semangat. Begitu juga kedua anak saya, Pande Putu Ambaradana dan Pande Made Beniaryadi. Kedua anak saya ini setiap hari membantu untuk membuat desain kaki palsu serta melatih para pemesannya. Kami bertekad untuk membantu sepenuhnya para penyandang cacat yang lain agar bisa berjalan. Bahan baku, kami menjual kaki palsu ini dari sekitar 5 hingga 8 juta rupiah. Tapi, kami juga tak mungkin menolak bila ada orang yang tidak mampu membayar seharga itu. Untuk itulah kami menerapkan subsidi silang. Dari mulut ke mulut, kaki palsu yang kami buat ternyata makin dikenal orang. Tak hanya dari beberapa daerah di Bali.
Ini adalah Pak Tobing dari Medan. Ia sempat tinggal beberapa minggu di rumah kami di Desa Sande, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Namun dengan ketekunan dan semangat untuk berlatih, kini Pak Tobing telah dapat berjalan. Cuma 6 hari Pak, belajar pakai tongkat. Setelah 6 hari sudah bisa lepas tongkat total. Tapi waktu ini kan hari di rumah manten, dan bani keluar. Gitu. Terus yang pakai-pakai sampai enak rasanya. Terus sampai sekarang dah sudah 3 tahun lebih yang pakai niki, dari tahun 2007 Maret sampai sekarang enak rasanya Pak. Tiang berterima kasih sekali sama Pak Tut di sini, bisa tiang jalan bebas, tidak pakai tongkat, bisa bekerja jualan es ya. Tiang makin jualan es di rumah. Pak Indrawaji, mantan nahoda ini, betis kirinya diamputasi. Sudah 6 bulan dia memakai kaki palsu, tetapi dia tetap memakai 2 tongkat kalau berjalan. Itu pun dengan tertatih-tatih. Namun kini, keadaannya sudah jauh berubah. Kaki palsu yang pertama itu, menurut beliau, konstruksinya salah. Jadi selama kalau itu tidak diganti, selamanya dia tidak bisa lepas tongkat dan jalannya tidak akan bagus. Nah ternyata diupayakan oleh Pak Suryono dengan cara beliau untuk mengukur dan lain-lainnya, memang paling lain yang lihat daripada yang kemarin. Jadi betul-betul begitu selesai yang coba, begitu yang pakai langsung enak. Jadi setelah 6 hari dari pemakaian pertama langsung lepas tongkat dan sampai sekarang enak. Pak Ketut Subandi setelah jatuh dari pohon kelapa mengalami lumpuh total. Selama 7 tahun dia menderita dan berjalan hanya dengan merangkak. Kursi roda yang sempat digunakan juga tak banyak membantu. Awalnya saya sendiri ragu untuk dapat membantu karena kakinya telah mengecil dan melengkung. Namun ternyata Tuhan memberinya jalan hingga kini bisa bekerja kembali sebagai tukang ukir. Saya mengalami kelumpuhan dari tahun 2000 karena tulang belakang saya patah waktu itu, sarafnya terjepit. Setelah mengalami operasi 2 kali di Rumah Sakit Angkatan Darat. Setelah saya menunggu sekian tahun, kesembuhan itu tidak ada. Hampir 4 tahun saya di tempat tidur, tapi terperangkap di tempat tidur istilahnya. Mungkin terperangkap dengan nasib saya yang seperti itu. Ada ketemu teman yang menginformasikan tentang Bapak Ketut Sudarmada, pembuat kaki palsu di Sande. Atas petunjuk dia saya mencoba dengan harapan saya akan menjadi lebih baik, mendapatkan hidup yang baru dengan kaki palsu. Bukan kaki palsu istilahnya kalau untuk saya, tapi brace buatan dari Pak Ketut Sudarmada. Saya pakai awalnya memang ragu, tapi setelah saya mencoba melatih tiap hari, setelah 3 bulan saya tahap demi tahap saya bisa berjalan dengan bantuan kaki brace ini. Akhirnya seperti ini sekarang. Saya mampu keluar dari perangkap kehidupan yang sebelumnya, yang saya anggap mungkin bahwa kehidupan ini sudah berakhir, ternyata tidak.
Sebagai penyandang tunadaksa, saya sempat ditunjuk menjadi instruktur dan pengurus organisasi penyandang cacat. Namun, iklim birokrasi yang kurang cocok dengan sikap dan keyakinan hidup saya mendorong saya untuk mengundurkan diri. Lebih baik saya fokus untuk membantu lebih banyak orang agar bisa berjalan. Kini saya memiliki obsesi bersama-sama rekan senasib untuk membuka sebuah usaha lain yang langsung atau tidak masih terkait dengan pembuatan kaki palsu. Dan anunya Pak, manisnya kurang. Dengan usaha ini, sama sekali tidak ada niat menjadi seorang pengusaha kaki palsu. Saya hanya ingin membantu penyandang cacat untuk keluar dari perangkap rasa putus asa, rasa rendah diri, dan ketergantungan. Semoga masih ada yang peduli. Yang